Selamat pagi. Baik, apa kabar? Baik-baik. Gimana Sabtu-Sabtu digangguin? Aman, aman. Gimana nih di kantor? Enggak, di apartemen loh. Oh, di apartemen. Iya, Suara saya jelas ya? Clear ya? jelas, jelas dok. Ada background sedikit tapi aman lah. Sorry. Ini lagi di tengah kafe, suara saya nyari tempat di pasar. Kita ngundang teman-teman banyak hari ini ya, Dokter Ariel. Kita mau ngobrol banyak tentang genomics. Mungkin Iya, apa iya. namanya nih? We have the right resource person lah buat nanyain tentang genomics apa gitu ya. Ya, kalau ngobrol aja sih bisa lah dok ya. Kita ada banyak info-info yang bisa dibagikan. Yang penting Iya, konteksnya aja sih dok. gitu ya. Iya. Dokter Ariel ini udah kenalin dikit dong, apa namanya, your background di mana, terus apa namanya, dulu di US kan sempat ya. Oh, apa? Waktu di luar ya, saya kan sebenarnya ya MD by training ya pelatihannya MD, tapi terus saya mastersnya di Inggris untuk imunologi, PhD-nya juga di Jepang untuk imunologi tapi yang host. Jadi yang masters itu untuk autoimun gitu ceritanya. Yang waktu di Osaka itu buat infeksi, imunologi infeksi tapi ngebahasnya tentang reaksi dari pejamunya, dari hostnya. Nah, selama melakukan itu tuh ternyata membutuhkan banyak genetic engineering. Jadi justru penelitiannya itu menggunakan sel ataupun tikus gitu ya, mikroorganisme yang perlu sedikit diubah secara genetik. Karena penelitiannya kalau di kekebalan tubuh di imunologi itu dilihat, oh misalnya dihapus misalnya ya, dihapus semua sel T-nya gitu, atau dihapus semua sel B-nya. Terus gimana reaksinya kalau misalnya kena penyakit ini, kena penyakit itu, atau justru jadi penyakitan gitu. Nah jadi kayak gitu sih training genetic engineering-nya gitu. Kayak gitu Jadi dok. dari situ nyambung dong ya ke genomics itu ya. eh Iya, nyambung ke genomics karena dalam melakukan genetic engineering itu harus diperiksa juga hal-hal lain yang berhubungan dengan perubahan tersebut, baik yang normal ataupun yang akhirnya jadi nggak normal gitu. Nah, Jadi ini buat profilnya teman-teman mesti semua tahu nih, juga. Dokter Ariel nih orang yang jarang di Indonesia nih. Jadi Nah, kita mesti banyak serap ilmunya nih. Dokter Ariel sekarang amin. dia di apa namanya, di Asosiasi Genomik Indonesia, dia sebagai partner saya lah. Kita banyak membangun sosialisasi, knowledge dan juga edukasi ke masyarakat ya. Jadi kan nanti yang banyak denger nih kan bukan hanya karangan medis atau barangkali kalangan saintifik juga ya. Ya, Mungkin awam juga pasti ya. banyak nih, Dokter Ariel. Mungkin bisa ceritain dikit dong, kira-kira sebenarnya kalau kita bicara genom itu secara definisi luasnya apa sih? Dan kira-kira relevansinya sama kita tuh apa sih, Dok? Saya sambil mute ya, biar nggak berisik, Dok. Ya, kenapa dok tadi? Apa? Yang sebelum Ge- sebelum terakhir tadi dok? Genomik secara luas, definisinya biar kita orang awam ini bisa ngerti. Kemudian Dokter Ariel juga kalau bisa relevansi dengan kehidupan kita sehari-hari ini, kira-kira seperti apa sih, Dok? Silakan, Dok. Iya. eh Wah, hilang. Dokter Ivan ya? Enggak ya? Em, Mungkin melanjutkan aja kali ya dari tadi ya untuk mendiskusikan sambil kita nunggu Dokter Ivan ya. Eh, Sebenarnya sih intinya genomics itu adalah ilmu yang mempelajari genom, ilmu yang mempelajari gen gitu ya. Gen itu kan susunan dari cetak biru bentuknya makhluk hidup, nggak cuma manusia. Gitu. Nah terus kenapa belakangnya omics? Omics itu kan artinya seluruh yang di sekitarnya gitu. Jadi bagaimana gen tersebut berinteraksi dengan hal-hal lain, mekanisme-mekanisme lain dalam tubuh makhluk hidup, dalam hal ini misalnya manusia. Apa saja sih itu misalnya kalau dari yang kita tahu dari pembentukan gen menjadi protein gitu. Atau misalnya setelah itu bagaimana satu gen berinteraksi
dengan gen lain. Jadi kalau misalnya mengikuti pembelajaran saya waktu saya masters atau dok, balik lagi dok. Saya lanjut dulu Lempar dok ya terus. mengenai genomics tadi dok. Nggak apa dok. Mengenai genomics, jadi mempelajari interaksi-interaksi antara gen dengan hal-hal lain di sekitarnya. Tadi misalnya pembentukan protein atau reaksi dengan gen lain. Contohnya waktu saya belajar kekebalan tubuh, penyakit autoimun yang namanya rheumatoid arthritis, ternyata gen yang mempengaruhi itu nggak cuma gen yang ada di sel T, tapi di sel B juga. Nah, interaksi-interaksi seperti tersebut masuknya dalam analisis genomics gitu. Tapi nggak cuma itu doang, bisa juga misalnya terhadap pengaruh yang sebenarnya bukan intrinsik gitu ya, misalnya pengaruh nutrisi gitu. Jadi ada pembelajaran bagaimana energi yang ada dalam suatu makhluk hidup, misalnya manusia gitu, itu juga mempengaruhi bagaimana gen tersebut terekspresi atau ada gen yang justru ditekan supaya untuk menghemat sesuai dengan energi yang ada di dalam makhluk hidup tersebut gitu untuk tidak mengganggu metabolisme. Jadi memang semua di sekeliling yang berinteraksi dengan gen, dalam hal ini genotik dan genomik, itu sebenarnya dalam pembelajaran genomics. Gitu Dokter Ivan kira-kira. Nah itu kalau kalau bicara tentang genomics kan luas banget ya, artinya tadi disebutin Betul. rheumatoid arthritis dan mungkin banyak lagi penyakit-penyakit genetik lain. Nah kalau kita bicara manusia itu secara umumnya itu kita histori kita mengenal tentang genomics ini gimana sih, Dokter Adel? Histori mengenai kita Iya, atau siapa? kita histori Secara umum. yang kita kan dulu pernah ada yang namanya Human Genomic Project ya untuk mengenal tentang apa namanya dunia genomics di individu manusia ya. Terus sampai sekarang udah begitu advance sekali ini. Kira-kira why we suddenly want to learn more about genomics gitu? Oke. Jadi kalau mau tahu sejarahnya banget, kan tahun 1953 tuh ya, penemuan tentang double helix ya, makanya tahun ini tuh sebenarnya adalah peringatan 70 tahun dari si siapa namanya James Watson, Francis Crick dan timnya itu ya menemukan bahwa DNA itu ada dua lapis. Sebenarnya sih sejak saat itu sudah banyak dilakukan penelitian, contohnya aja paling gampang ya mendata mengenai genotip dan sebuah fenotip gitu ya dari sel. Yang disebutkan Dr. Ivan yang mengenai Human Genome Project itu kan sebenarnya dimulai sekitar tahun 2000-an ya kalau nggak salah. 2000-an atau 2003 lah gitu. Nah, itu diawali dengan yang waktu itu lumayan bikin geger adalah ada seorang miliuner yang memutuskan saya nge-genome sequence diri saya sendiri deh. terus terus harga itu sekitar $1 juta kalau nggak salah. Dulu, ya zaman dulu. Nah, sejak saat itu bergabunglah institusi-institusi penelitian, terutama di Amerika waktu itu dan di Eropa, untuk mendata. Jadi sebenarnya gimana sih caranya untuk ngumpulin data tentang genom ini. Jadi kalau genom manusia itu dok panjangnya 3,5 miliar karakter. Uh, dan pada saat dia mau membaca itu ceritanya nggak kuat gitu. Satu institusi cuma bisa baca halaman 1 sampai 10, berarti cuma sekitar 1 juta karakter. Terus institusi berikutnya dari halaman 11 sampai 20, another one. Nah itu sampai tebel banget, jadi digabung lah jadi Human Genome Project. Itu baru genomnya doang. Seperti yang kita ketahui ada genotype, ada phenotype. Genotype itu baru urutan gennya, phenotype itu efeknya gitu. Jadi misalnya di halaman 3 mengenai warna rambut. Pembacaannya misalnya, oh rambutnya Dr. Ariel hitam, rambutnya siapa gitu di luar sana, makhluk manusia C pirang gitu. Nah itu ada di halaman 3 untuk membuktikan bahwa beneran halaman itu yang kemudian ganti warna rambutnya beda, itu harus mengumpulkan banyak sampel dari baik yang orang rambutnya hitam atau rambutnya pirang atau rambutnya merah atau rambutnya abu-abu gitu. Nah kemudian dibandingkan gitu, bener nggak sih halaman 3 doang yang mempengaruhi. Nah kalau ternyata kayaknya bukan nih, bukan halaman 3 doang, halaman yang lain-lain gitu. Nah itu mulai masuknya ke genomics tadi gitu ya. Terus lanjutannya karena mulai ada penelitian seperti itu, salah satu penggunaan pertama waktu itu
tahun 2006-an, jadi cuma selang 3 tahun 4 tahun, itu adalah penemuan bahwa ada namanya sel DNA, jadi ekstraseluler DNA. Jadi kalau misalnya selnya sudah hancur, masih bisa selamat fractionnya gitu. Nah itu yang kemudian menjadi dasar dari teknologi misalnya non-invasive prenatal testing gitu. Sekarang namanya non-invasive prenatal screening gitu dok. Jadi sejarahnya sih begitu. Panjang ya. Kalau Banyak banget, banyak banget, banyak banget. yang saya tahu dulu itu Human Genomic Project sampai 13 tahun untuk mereka bisa mengumpulkan 3,5 miliar tadi. Sekarang berapa cepat tuh kalau kita ngetes satu orang? Sebenarnya sih berdasarkan berbagai jenis mesin yang ada, satu orang itu bisa selesai di sequence dalam waktu kira-kira 2 hari 3 hari gitu. Tapi itu baru dapat genotipnya gitu dok ya, baru dapat susunannya aja gitu. Kita belum tahu gitu, ini sebenarnya halaman ini bab apa sih, bab apa gitu ya, bab penyakit autoimun atau bab penyakit kanker atau bab penyakit apa, itu belum selesai dalam 3 hari 2 hari. Itu masih berlanjut lagi gitu. Jadi kalau itu luar biasa banget ya, dulu 13 tahun sekarang cuma 2-3 hari. Jadi mungkin nggak kalau running itu bisa selesai dalam waktu setengah jam gitu, 1 jam, dokter Ariel, di kemudian hari? Harusnya sih mungkin ya, di kemudian hari harusnya mungkin, karena sekarang itu kan teknologinya itu arahnya setidaknya menambah satu efisiensi dari pembacaannya ya, jadi nggak usah berkali-kali gitu bukunya di fotokopi terus disebar ke yang lain gitu. Sekarang lebih ke kecepatan, ada mesin gitu untuk dia bisa anggapannya nge-scan buku itu dengan cepat gitu. Kayak zaman dulu kan kita kalau mau nge-scan satu-satu gitu, scan terus berikutnya. Tapi kan sekarang ada mesin yang dimasukin aja terus gitu langsung cepet gitu. Nah itu jadi harusnya sih bisa sih, masuk akalnya bisa. Ini menarik nih, karena kalau kita bicara tentang tes itu begitu cepat, kemudian kan tadi kita mau identifikasi, tadi dokter Ariel bilang bahwa semua genotip belum tentu fenotipnya akan sama, karena ekspresi dari gen tadi akan bergantung kepada environment-nya kan ya. Nah, ini kira-kira seberapa besar value dari genotip tadi bisa mempengaruhi genotip? Orang yang rambutnya mestinya genotipnya itu dia beruban, bisa nggak barangkali diubah? Nanti saya nggak mau beruban, barangkali dengan makanannya atau apapun supaya saya nggak beruban. Kira-kira mungkin nggak, dokter Ariel? Ya. That's a good question. Kalau ngikutin dari papernya, maksudnya dari berbagai jenis paper yang menggabungkan, memang dibahas bahwa genetik itu hanya, nggak hanya sih, ada proporsinya gitu dok, yang mempengaruhi fenotip gitu ya, ada proporsinya yang mempengaruhi bagaimana sih keluarannya di manusia. Kira-kira 30% itu genetik yang berdasarkan buku itu, lalu kira-kira 50% itu sebenarnya adalah lingkungannya gitu. Jadi ya kayak tadi dokter bilang ya, misalnya makanannya atau kegiatan fisiknya atau kebiasaannya dan sebagainya. Lalu sisanya itu 20%-nya itu ya sayangnya gitu ya, kalau misalnya ada patogen gitu, ada virus, ada bakteri yang mempengaruhi, dan tidak sedikit sebenarnya virus ataupun bakteri ataupun parasit yang mempengaruhi dan mengubah bagaimana manusia itu berinteraksi gitu ya, secara baik dari genomiknya ataupun kekebalan tubuhnya dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada, namun ada beberapa proses, setidaknya dalam misalnya kalau contohnya tadi ya mengenai warna rambut gitu ya, yang sebenarnya sangat intrinsik gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lahir-lahir warna rambutnya hitam, bukan berarti nanti kita makan yang lain-lain kemudian nanti berubah jadi warnanya jadi kuning gitu misalnya. Tapi untuk mencegah misalnya tadi, untuk mencegah jadi ubanan atau mencegah rambutnya rontok gitu. Nah, itu ada yang bisa ada bagian-bagian dari gen ataupun bagian-bagian dari gaya hidup yang bisa dibantu, yang bisa saling mensupport untuk mencegah keluaran tersebut. Gitu kira-kira. Jadi sifat tersebut masih akan banyak faktor ya yang bisa merubah tampilan akhirnya dalam bentuk fenotip. Saya ambil contoh, saya lagi di Korea nih. Kita Ya, tahu oke. tahun 50, tahun 60-an orang Korea, orang Jepang kan pendek-pendek. Mungkin saya asumsikan mereka punya genotipnya itu mungkin tingginya 160-an lah gitu, average-nya gitu ya. Mungkin nggak bahwa apa yang mereka lakukan sekarang ini adalah satu
improvement dari makanan mereka, improvement dari environment mereka, plus juga kalau memang terjadi ketemu orang yang punya gen tinggi sama gen tinggi, ketemu terus dia terjadi perbaikan dari turunan, itu merupakan proses Iya, seleksi alam apa merupakan seleksi secara apa itu? Gimana Dokter Arya? iya, iya, modified selection gitu ya. Seleksi yang termodifikasi gitu ya. Jadi kalau misalnya tinggi badan ada sebenarnya bagian-bagian gennya yang mempengaruhi. Dan ketika dibaca bagian-bagian gen tersebut sebenarnya mempengaruhi hal-hal yang relevan ke pertumbuhan sel, misalnya metabolisme kalsium, metabolisme energi, kemudian pembentukan matriks otot dan tulang dan sebagainya gitu. Jadi beneran ada sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya kemudian seperti yang tadi Dokter Ivan bilang terjadi modifikasi seleksi untuk mendapatkan gen-gen yang lebih baik, saya rasa itu masuknya menjadi jalur itu ya tadi ya, bahwa modifikasi seleksi gitu ya, untuk menggabungkan pool gen yang tepat untuk meningkatkan tinggi badan gitu ya. Eh, Secara logis itu masuk akal dan memang ada perhitungan seperti itu, walaupun belum pernah ada yang mempublikasikan. Nah, kenapa belum ada yang mempublikasikan? Karena tadi interaksi dengan hal lainnya itu banyak sekali dan belum ada metode penelitian yang cocok untuk mengisolasikan efek-efek yang lain, misalnya dia makanannya apa atau misalnya dia olahraganya apa, kan akan mengubah juga gitu kan, mengubah potensi tinggi badannya dia. Oh, Dokter Ivannya hilang lagi. Iya, kira-kira sih begitu. Nah, mungkin buat para teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ikut, sebenarnya sih, ya, oh, Dokter Ivan, ya, udah Ya, kembali. ya. Ya, intinya gitu sih, Rob. Jadi memang bisa selektif modifikasi tersebut, tapi belum ada yang menunjukkan secara apa ya, secara detail sekali, karena metode penelitiannya belum ketemu yang bisa mengeliminasi efek-efek lain gitu ya. Misalnya efek-efek dia makannya apa, olahraganya apa, dia tinggal di mana dan sebagainya gitu. Jadi secara logis sih masuk akal bahwa hal tersebut terjadi, tapi gimana kita bisa ngukurnya itu sih yang masih menjadi tantangan sih buat kita. Oke, ini menarik nih. Kita Iya, coba sambil kita ada beberapa pertanyaan tadi saya buat siap. ya sebelumnya ya. Kalau ditanya, ini ada yang nanya tentang epigenetik. Nah, epigenetik itu apa, Dokter Ariel? Bedanya sama genomics ini apa ini? Ah, yes. Jadi epi, kalau bahasanya gitu ya, mengikuti bahasa epi kan artinya pinggirnya gitu ya. Eh, jadi ada proses, ini kalau harus diterangin kayak 4 SKX sendiri dok, tapi saya coba ya dok ya. Saya coba untuk dipersingkat dok. Jadi ada proses sebelum buku itu dibuka, buku genetik tadi kalau kita melanjutkan dari metafornya, sebelum buku itu dibuka, ada proses yang mempengaruhi betapa bagusnya kita bisa membuka buku itu. Misalnya sampulnya. Kalau sampulnya hard copy dibandingin soft copy, kan penyimpanan lebih bagus hard copy ya. Jadi kalau misalnya kita buka kan dia lebih bagus gitu. Atau misalnya lagi warna fontnya apa? Warna fontnya itu misalnya kalau misalnya kita baca buku warna hitam dibandingin baca buku warna kuning gitu kan lebih bagus misalnya warna kuning. Nah, pembahasan itu semua terjemahkannya kalau di genetik itu misalnya dengan epigenetik metilasi, methylation. Jadi ada bagian di antara huruf-huruf genetik tersebut tertempellah suatu hal lain yang memperkuat integritas dari gen tersebut. Semakin banyak metilasi tersebut, maka dia seperti tidak dicetak karena penuh gitu ya. Jadi kayak ya udah deh jangan dibaca deh bagian itu. Anggapannya dia nggak di stabilo gitu. Sementara di bagian lain dia ada stabilonya gitu. Jadi oke, ini kita pengerti, kita cetak lebih banyak. Itu salah satu contohnya ya mengenai epigenetik. Nah, itu mempengaruhi apa sih kalau epigenetik? Dia mempengaruhi berapa banyak terekspresinya gitu. Berapa banyak gen tersebut aktif. Berapa banyak kemudian berarti nyambungnya adalah berapa banyak suatu protein atau siapa gen itu mempengaruhi penyakitnya atau mempengaruhi agingnya atau mempengaruhi kansernya. Epigenetik itu banyak tren pembahasan di bagian cancer dan aging karena uh, kita selalu mempertanyakan ini ada grup manusia yang bukunya di halamannya sama
Tapi kok ada yang udah mulai berubah, ada yang kagak, ada yang sakit ini, ada yang kagak, ada yang sakitnya sama, tapi ternyata pas dikasih obat pun beda. Nah itu pasti ada sesuatu yang berbeda kan di situ, kayak nggak cuman genetiknya doang, jadi ada epigenetiknya. Waktu itu penemuannya yang paling wah itu adalah di Inggris. Ada yang mereka ngeklon tikus, ngeklon dalam artian dia sama persis gitu ya genetiknya. Tapi pas lahir yang satu warnanya coklat, yang satu warnanya putih. Terus jadi mereka mulai nyadar, oh ini nggak cuma genetik doang nih yang mempengaruhi ini, ada hal lain ini pasti. Karena secara genetik udah sama persis, jadi nggak mungkin keluarnya kok bisa beda. Gitu, pasti ada hal lain. Gitu, jadi gitu. Happy Ilmunya genetik. dalam banget ya, masih banyak banget yang kita ngerti tentang genetik ya. Nah ini akan menarik nih, karena kalau kita udah bisa identifikasi genomics dengan berbagai multi locus di gene-nya, kemudian juga ada faktor epigenetiknya, dan kalau kita sudah bisa mengidentifikasi populasi, tadi ada pertanyaan nih, kira-kira yang namanya genomics ini kan banyak orang ngobrol nih, bisa jadi senjata kimia nggak sih atau senjata biologis nggak sih untuk manusia? That is a very interesting question. Berarti nyambungnya ke James Bond kan, Skyfall. Yang mana sih dia yang terakhir ya? No Time to Die ya? No Time to Die ya? Udah lupa. Iya. Dia ya. Jadi intinya sih dok, yang paling digembar-gemborkan itu kan kalau misalnya ada bagian genetik yang khas terhadap seseorang atau a group of people, karena itu kan yang paling nakutin kan, a group of ethnic group, maka bisa dong itu di lock, kemudian ya udah kejar bagian itu saja gitu. Tapi sekarang kita udah tahu gitu ya. Kalau misalnya pertanyaannya, mungkin nggak sih untuk dilakukan? Kalau misalnya diberikan waktu yang tidak terbatas gitu ya, kayak di Star Trek gitu, waktunya bisa beribu-ribu tahun, ya semua mungkin aja sih gitu ya. Tapi sekarang yang harus di-lock itu untuk membuat senjata biologis gitu ya. Yang harus di-lock itu, yang bisa setidaknya senjata biologis yang bisa mengunci satu populasi tertentu, itu tidak hanya pada genetiknya saja, tapi juga pada bagian misalnya tadi epigenetiknya. Dan kalau misalnya bisa ngunci satu bagian genetik yang dibilang, oh target ini cuma ada di orang, misalnya gabungan keturunan karena saya orang Batak ya udah deh, gabungan keturunan orang Batak sama orang Jawa gitu misalnya gitu. Tapi pasti ada bagian lain dari gen tersebut yang ada di bagian buku lain dari yang bukan Batak ataupun Jawa gitu. Karena di kita tuh ada ekson sama intern, nah itu kepanjangan. Tapi intinya adalah ada bagian-bagian yang walaupun dia beda tempat tapi sangat mirip gitu secara genetik. Itu. Nah, di sisi lain kita juga mengetahui banyak pendapat mengenai munculnya patogen-patogen yang lebih kuat dari sebelumnya karena dimodifikasi. Contohnya adalah oleh antek-antek peneliti gitu ya. Antek-antek tertentu yang memodifikasi makhluk hidup gitu. Nah, sejujurnya memang dimodifikasi sebuah makhluk hidup itu untuk bisa kita teliti gitu ya. Dan untuk bisa melakukan itu membutuhkan keamanan yang sangat banyak, membutuhkan pemeriksaan yang sangat banyak, membutuhkan second party atau third party untuk mengawasi proses tersebut gitu dok. Jadi bisa memang secara tidak sengaja suatu virus gitu ya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, atau suatu bakteri menjadi lebih tahan terhadap antibiotik daripada sebelumnya. Tapi kalau misalnya pun itu terjadi, biasanya sudah ada langkah-langkah untuk mencegah itu dari menyebar. Misalnya kalau yang paling mudah adalah celupin ke bleach gitu kan. Bleach itu yang tinggi sekali gitu kan, alkalainya, jadi langsung hancur gitu selnya. Jadi begitu sih dok, banyak sekali sih yang harus dilewati. Masih jauh ya, artinya kita kan punya ada batasan gimana cara kita menjaga perkembangan ilmu teknologi ini, tetapi untuk kebaikan dari kita kan, dan tugas kita kan memang kenapa kita membuat asosiasi genomics ini, dan itu saya undang nih teman-teman semua yang hadir pada hari ini, saya nanti bisa baca pre-recordednya untuk join di asosiasi genomics Indonesia. Siapapun yang mempunyai interest di genomics, kita banyak melakukan diskusi. Ini kita baru mencoba untuk kita sosialisasi ya, Dr. Narul ya. Karena diskusi seperti ini membutuhkan banyak stakeholder yang mempunyai
interest. Nah, kira-kira sebenarnya kita nih butuh insight seperti apa sih, dan gimana genomik itu kan bukan dari scientific community aja ya, tapi juga dari awam, Betul. dari pemerintah, kemudian juga dari macam-macam NGO dan segala macam. Kira-kira what do you think of how we going to to see the society accept genomics in the future, Dr. Um, in an ideal world, dok, in an ideal world di mana kita saling percaya dan saling mengetahui bahwa ini potensinya jauh lebih baik dibandingkan resikonya. In an ideal world, soon kita bisa mendapatkan reference genome yang lebih representatif. Jadi permasalahan sekarang ini adalah, dok, banyak penemuan tentang genomik itu berdasarkan yang dinamakan reference genome. Apa itu reference genome? Jadi ngumpulin genetik manusia dari berbagai kalangan gitu tadi. Tapi setelah diselidiki, ternyata 80% atau 70% gitu, saya lupa waktu itu ada presentasinya Profesor Herawati ya, salah satu anggota Asosiasi Genomik Indonesia juga, itu adalah mengenai 70% 80% itu dari European gitu, European atau American population. Yang dari Asia tuh sekitar berapa ya, di bawah 10% kayak gitu. Begitu pula dengan yang dari Afrika ataupun yang dari bagian-bagian dunia lain gitu. Sehingga hasilnya itu tidak representatif ketika dibandingkan dengan misalnya efek obat. Tadi saya lihat di chat ada yang nanya tentang farmakologi obat gitu ya. Farmakogenomik gitu ya. Kemudian mengenai efek resiko suatu gen terhadap penyakit, misalnya resiko penyakit jantung, resiko penyakit pembuluh darah, misalnya stroke gitu ya, atau resiko penyakit kolesterol, itu sebenarnya ada faktor-faktor yang bisa dilihat dari genetik, tapi karena referensinya itu suatu hal, jadinya seakan-akan nanti seluruh populasi di Asia itu sakit kolesterol gitu, karena referensinya beda gitu. Nah, itu menyebabkan sulit untuk mengaplikasikannya. Jadi di dunia ideal, menurut saya dalam waktu 5 tahun ke depan, harusnya membentuk satu itu tadi, reference genome. Nah, abis itu gimana sih yang harus dilakukan gitu ya untuk genomik ini? Yaitu melacak fenotype-nya. Melacak gimana sih keluarannya abis ini. Apakah, ya let's say gitu ya, apakah dia keluarnya lebih pintar? Itu bisa aja, we don't know yet gitu. We don't know yet. This is not, ini bukan denial atau agreement terhadap genetik mempengaruhi intelligence atau genetik mempengaruhi bakat dan sebagainya. It's just that we don't know yet. Tapi harus ada yang mendokumentasikan tersebut secara bertanggung jawab dan sustainable. Karena kalau bertambah banyak datanya, dok, itu di komputer itu juga bertambah banyak. Saya pernah lihat waktu itu, saya pernah ikut seminarnya yang membicarakan bahwa walaupun itu 3,5 miliar itunya, 3,5 miliar bukunya, tapi ketika diubah menjadi data, ya genotype dan phenotype, itu satu orang aja itu bisa sampai berapa tera gitu, bisa sampai 1-2 terabyte gitu. Kalau memang disimpan semuanya gitu. Nah, itu jadi masalah juga. Jadi di mana gitu nge-store-nya dan di mana menganalisisnya. Gitu. Nah, tapi harapannya sih kalau semua ya silakan. Cukup banyak untuk kita pada tahap ini bisa menginterpretasi dari tes-tes genomik yang ada ya. Tapi kan kalau kita bicara tentang sorry dok, agak hilang kan ada yang namanya referensi umum. Kalau kita mulai dengan tes-tes yang ada sekarang, kalau kita bicara tentang referensi umum itu mungkin masih relevan dong. Kalau kita lihat dengan ya saya katakan dengan populasi kita asumsikan memang mungkin masih majority dari luar negeri kan. Kita kan belum punya National Genomic Database ya. Jadi referensi terpaksa kita menggunakan referensi yang mirip-mirip dengan kita. Jadi kira-kira apakah kita bisa mulai dulu dengan National Genomic Data Initiative-nya, atau kita mungkin sudah mulai sambil berjalan kita mulai menggunakan international atau global data yang sementara itu menjadi acuan kita. Bisa nggak kira-kira? Ya betul dok. Jadi kalau secara saintifiknya sih memang kita kan standing on the shoulders of giants ya. Jadi bisa kita mengikuti referensi yang sekarang ada gitu ya, misalnya bukan yang National Genomic Program itu. Tapi harus ada sih dok proses untuk mengarah
bahwa kita menggunakan reference genome yang lebih akurat demi 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 kita juga gitu loh, demi satu mengetahui bahwa oh ternyata these are the differences, ini perbedaannya dari kebutuhan masyarakat kita, dan mengetahui perbedaan itu juga akan membantu di jangka panjangnya gitu ya, membantu penghematan kegiatan pencegahan ataupun kegiatan manajemen penyakit terapi yang mungkin tidak tepat gitu loh. Jadi kita menghemat ya dari segi kesalahan, bukan kesalahan kasih obat, kekurang akuratan pemberian manajemen dan juga untuk pencegahannya gitu. Nah, lalu kalau misalnya dari segi berapa jauh gitu ya, maksudnya kok bisa atau nggak sih kita pakai referensi internasional? Bisa aja dong kita pakai referensi internasional. Jadi memang ada beberapa tahapan ya. Tapi saya pikir sih kalau kita Iya, bicara tentang posisi kita sekarang, tentu kan kita mesti bisa mengedukasi publik bagaimana tes-tes itu dilakukan dan bagaimana referensi itu dipakai. Karena kita nggak menginginkan sebagai society untuk adanya informasi yang disalah interpretasikan atau malah menjadi misinterpretasi yang malah tidak produktif gitu kan ya. Karena banyak orang mengasumsikan bahwa oh kita mengetes genomik, data genomik ini satu nggak akurat, karena tadi dikatakan seperti dokter tadi. Yang kedua, datanya diambil luar negeri gitu, sehingga datanya bawa kabur. Kan sekarang lagi banyak ngomong seperti itu ya. iya, Dan iya, yang iya, ketiga, iya. kita juga tentu melihat nilai positifnya bahwa di kemudian hari mengarahnya genomic testing ini ke precision medicine ini merupakan suatu hal yang tentu harus kita bisa antisipasi. Bisa nggak kita mulai mengarah itu pada tahapan kita sekarang, karena ya kita kan nggak mau ketinggalan dengan ada yang di luar negeri ya, bahwa hal-hal seperti ini sudah menjadi sesuatu yang menjadi global initiative larinya. Kira-kira gimana, Dok? Kalau mengenai kemampuan sih dok, harusnya sudah bisa ya. Karena ya misalnya aja, memang saya juga mengakui kok 10 tahun yang lalu benar kita belum bisa. Tapi setelah pandemik ini, negara kita sudah memiliki kan namanya National Genomic Consortium itu kan, yang terdiri dari 13 laboratorium yang sudah diperkuat untuk melakukan pemeriksaan genomik. Walaupun dasarnya adalah pemeriksaan genomik virus, tapi karena dasar kegiatannya itu sama, sebenarnya mereka juga bisa melakukan kegiatan pemeriksaan genomik ataupun tadi naik ke precision medicine untuk manusia. Salah satu kan labnya adalah lab GSI, Genomic Shortline Indonesia. Ada juga lab-lab di perguruan tinggi yang sudah bisa melakukan itu. Lab-lab di perguruan tinggi Universitas Airlangga, UGM, Gajah Mada, Universitas Indonesia. Itu juga sudah bisa gitu ya. Diperkuat oleh kemampuan surveillance genomik tadi gitu sebelumnya. Dan banyak litbangkes yang lain. Tapi memang koordinasinya itu tadi ya, kan kayak Human Genome Project mengkoordinasi siapa baca halaman berapa, terus digabung jadi satu. Dan ada kemampuan bioinformatika di situ yang memang masih kita kejar gitu ya, masih kita kejar untuk tidak bergantung ke kemampuan bioinformatika yang sudah di-tailor, sudah disesuaikan untuk populasi luar gitu. Nah, jadi untuk mencegah tadi apa ya datanya dibawa keluar, diperiksanya di luar gitu. Sebenarnya sudah bisa sih, Dok. Karena dari kemampuan Indonesia waktu itu sampai berapa puluh ribu menganalisis SARS-CoV-2 udah ada gitu. Kita udah lihat sendiri, udah bisa, kita bisa baca buku genetik itu udah bisa gitu. Cuman bagaimana kita membuat jadi genomik itu memang butuh koordinasi. Dan menurut saya sih bagus sekali di AGI ini, di Asosiasi Genomik ini, kita bisa mulai menyusun gitu. Gimana nih kita bacanya bareng-bareng biar biar majunya bareng-bareng juga. Gitu dok ceritanya. Jadi kita di AGI ini agenda kerjanya apa nih, Dokter Aryo? PR-nya banyak banget. Kenapa? PR kita di AGI kelihatannya banyak nih, Dokter Aryo. Iya sih dok. Iya. Yang kita akan kerjakan di AGI ini apa nih? Buat teman-teman semua tahu AGI itu mau ngapain apa dan nantinya kita bisa membantu apa untuk genomik depannya. Iya. Saya sih merefleksikan kembali waktu kita launching ya dok ya, Desember lalu ya, bahwa tujuannya itu adalah memang practical destinationnya adalah kita membuat network yang harusnya saling membangun gitu. Jadi misalnya kita harus mengakui bahwa
human genomics tuh gede banget gitu, 3,5 miliar tuh bisa dibaca sendiri. Tapi kalau kita pengen bahasa trendinya apa leapfrog ya, melompat gitu ya, dan bukan hanya berjalan, harusnya kita bisa sama-sama melihat bahwa oh ya udah nanti kolaborator A baca halaman 1 sampai 100, kolaborator B 101 sampai 100 sampai 200 gitu. Lalu semua itu digabungkan, lalu kita di AGI bisa membuat itu menjadi suatu forum yang meng-acknowledge semua orang yang berkegiatan di dalamnya dan semua yang berkontribusi, dan kemudian mengembalikan fungsinya ke masyarakat. Nah, itu. Kita bisa menunjukkan bahwa setelah ini kita temukan, kita sekarang tahu bahwa halaman 1 sampai 200-nya manusia di Indonesia itu efeknya misalnya, ini misalnya aja dong ya, ke obat A. Beda kalau di luar negeri, halaman 1 sampai 200 itu ke obat C gitu misalnya. Nah, itu efek yang paling cepat gitu ya, bisa kita gabungkan bersama. Mantapnya lagi adalah karena kita di AGI kan Asosiasi Genomik Indonesia ya, dan untungnya di planet ini nggak tahu di planet lain bahasa genetik itu sama ATCG gitu. Jadi penemuan-penemuan seperti ini dan network seperti ini sebenarnya bermanfaat bukan hanya untuk manusia, tapi untuk misalnya untuk tanaman, untuk hewan, untuk mikroba-mikroba yang mungkin bermanfaat atau justru mengganggu lingkungan hidup kita gitu. Jadi banyak sekali sih aplikasinya. Dokternya benar, PR-nya banyak. Tapi dasar dari kita launching sih tujuannya adalah gimana nih kita untuk bisa ngobrol bersama dan maju leapfrog-nya bersama gitu. Gitu dok ya. Jadi Ya. mudah-mudahan Kalau dari kita dokter bisa. Ivan gimana dokter Ivan? Apa yang perlu kita? Kalau saya ini saya setuju banget ya, karena kan kita membutuhkan sekali komunikasi. Karena kalau dilihat informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai genomics ini masih terbatas, dan seringkali informasi-informasi itu tidak relevan dan mungkin malah yang saya katakan tadi memberikan mispersepsi terhadap genomic development. Jadi memang ini tujuan kita mempunyai AGI yang harapannya teman-teman semua yang sudah membangun startup untuk di bidang genomics atau barangkali antusias, malah ada yang bergerak di bidang legal, di bidang antropologi, di bidang ketahanan, malah bukan hanya di manusia nih, mungkin di dalam AGI ini kita juga ada non human juga. Ya. Jadi genomics itu bukan hanya di manusia, tapi genomics di hewan, genomics di tumbuh-tumbuhan. Dan itu luas sekali cakupannya, apalagi di Indonesia kan punya biodiversitas yang luar biasa. Jadi ini sebenarnya PR dari kita untuk sama-sama membangun Indonesia melalui genomics initiative ya, kira-kira begitu. Jadi kita akan berharap nih bahwa dengan AG ini kita bisa mengundang teman-teman untuk nanti kita berdiskusi. Ini hari pertama nih kita ngobrol tentang introduksi AG sama genomics in general ya. Tapi mungkin nanti berikutnya kayaknya enak kalau kita ngomong lebih detail ya. Kita undang beberapa teman-teman kita yang di pharmacogenomics gitu ya. Teman-teman oncogenomics. Mungkin nanti teman-teman yang punya ide pun juga nanti kalau register di AGI kita bisa diskusi sama-sama. Kita rencananya bulan September akan ada scientific meeting ya. Nah, itu kita akan undang semua untuk kita ngobrol lebih luas lagi tentang genomics. So itu exciting sekali nih. Iya dok. Jadi benar sih dok. Jadi memang beda-beda specialty pasti punya perspektif yang berbeda gitu dok. Jadi memang benar sih kita harus membahas walaupun it sounds apa ya, jadi kayak lama gitu. Tapi sebenarnya enggak sih, dengan kita membahas perspektif tersebut kita juga bisa menentukan sebenarnya bagian mana sih yang mau kita baca gitu ya. Karena waktu saya ikut meeting di Barcelona waktu itu sama Global Alliance of Genomics Health, GA4GH namanya. Mereka juga cerita bahwa dulu waktu dia berdiri pertama, dia kayak sering banget, oke lah kita lari dulu, kita lari ke satu arah gitu. Tapi terus nanti pas dia ngebahas dengan specialty lain, misalnya specialty penyakit metabolik atau specialty penyakit mata gitu. Terus dia ngelihat, ternyata kita larinya ngelewatin jalan yang nggak pas gitu. Harusnya kalau kita lewat jalan situ kita bisa juga bantuin yang metabolik sama yang mata gitu. Jadi dia bilang dia mundur lagi, terus dia harus lakuin lain. Nah sekarang sih udah ada beberapa standar yang dia
ciptakan untuk memastikan kalaupun misalnya mundurnya tuh nggak kejauhan gitu. Nah itu juga jadi part dari mimpi kita juga sih dok ya, supaya standar-standar pemeriksaan ini dan standar-standar komunikasi ini itu selalu membangun gitu dok. Jadi nggak harus ngepretelin yang dulu, yang udah lari banyak, maka ini nggak pas nih, hancurin dulu, bikin lagi gitu. Iya. Nah itu justru tujuannya gitu dok, untuk kita di AGI bisa memberikan rekomendasi itu juga kan dok ya nanti ya, supaya bagus lah gitu konstruksi. Betul, betul. Dokter Ariel, kita udah hampir sejam ini ngobrol, nggak terasa ya. Ini Oh ya serius? Oh iya. Oh, oke. Seru sih tapi biasa. emang dok. Well, saya ingin terima kasih nih ke Dokter Ariel juga kita teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan kalau yang bisa join di AGI, kita ada IG juga, IG account juga, dan nanti kita kalau ada mungkin sesi lagi, kita akan minta input dari teman-teman semua, kita mau ngobrolin apa ya Dokter Ariel ya. Tapi saya kira ini bisa kita ngobrolin dulu pada Sabtu hari ini ya. Happy weekend buat semuanya. Kita ketemu. Thank you. Live berikutnya. Sampai ketemu. Thank you semuanya. Thank you Trivan. Thank you. Happy weekend. Take care.